Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inasihah wal afiyah. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok yang terdiri atas nama saya sendiri, Anang Aziz, yang kedua atas nama Awalia Rusy Naimah, dan yang ketiga atas nama Irsyad Fikri Prasetya. Di sini akan mempresentasikan sejauh mana sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama tentang kurikulum rencana pelajaran dari tahun 1947 sampai 1968. Terus yang kedua tentang kurikulum berorientasi pencapaian tujuan dari tahun 1975 sampai 1994. Terus yang ketiga kurikulum berbasis kompetensi atau yang disebut dengan KTSP. Ini dari tahun 2004 sampai 2006. Oke, yang pertama adalah kurikulum rencana pelajaran dari 1947 sampai 1968, di mana kurikulum rencana pelajaran ini terbagi menjadi 4 kategori, dan masing-masing kategori memiliki ciri-ciri khasnya masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, rencana pelajaran 1947. Ini memiliki ciri-cirinya antara lain dapat dilihat di dalam peta konsep berikut ini. Yang pertama adalah Lirpan. Lirpan adalah dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran, atau lebih populer dinamai dengan kurikulum, yaitu kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan menggunakan istilah bahasa Belanda. Kemudian perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis, yaitu dari orientasi pendidikan Belanda beralih ke kepentingan nasional. Lalu asas pendidikan ditetapkan oleh Pancasila. Ciri selanjutnya dalam rencana pelajaran 1947, di mana pendidikan lebih mengutamakan pada watak atau perilaku, value atau attitude, yang meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, dan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Lalu berikutnya adalah rencana pelajaran terurai 1952, di mana ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian silabusnya sangat jelas, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Silabusnya mata pelajarannya sangat jelas, di mana seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya adalah kurikulum rencana pendidikan 1964, yang dimana kurikulum ini menekankan pada daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang disebut dengan pengembangan pancawardhana. Kemudian pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Jadi pada saat itu pendidikan lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional yang praktis, serta disesuaikan dengan perkembangan sang anak. Kemudian kurikulum rencana pendidikan ini menetapkan metode gotong royong terpimpin. Jadi cara belajar dijalankan dengan metode gotong royong terpimpin, yaitu saling membantu satu sama lain. Lalu hari Sabtu sebagai hari krida, artinya pada hari Sabtu siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat siswa. Rencana pendidikan 1964 ini bersifat separate subject kurikulum, artinya memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 kelompok bidang studi atau pancawardhana, yang meliputi
1 moral, 2 kecerdasan, 3 emosional atau artistik, 4 keterampilan, dan 5 jasmaniah. Lalu yang terakhir adalah kurikulum 1968. Ciri-cirinya adalah kurikulum terpadu pertama. Artinya kurikulum 1968 ini merupakan kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran ilmu hayat, ilmu alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan alam atau yang disebut dengan IPA. Kemudian istilah kurikulum ini dipakai. Artinya untuk pertama kalinya istilah kurikulum dipakai di Indonesia pada era 1968 ini. Kemudian program pembinaan jiwa Pancasila yang meliputi mapel pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan kesejahteraan. Selain itu, program tidak hanya untuk kecakapan dasar atau pengetahuan dasar, melainkan pembinaan jiwa Pancasila yang berdasarkan oleh kecakapan khusus. Kurikulum berorientasi pada pencapaian tujuan dimulai pada tahun 1975 sampai dengan 1984, di mana terbagi menjadi dua, yaitu era tahun 1975 sampai dengan tahun 1981, dan kemudian yang kedua yaitu kurikulum 1984. Era tahun 1975 sampai dengan 1981 ditandai dengan berdirinya Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan atau dikenal dengan Puskur. Kemudian yang kedua, pendekatan berorientasi kepada tujuan yang merupakan ciri dari kurikulum tahun 1975 dengan program pengembangan sistem instruksional dan selanjutnya disebut dengan PPSI, Program Pengembangan Sistem Instruksional atau PPSI. Kemudian selanjutnya pendekatan dan penelitian dari pengembangan model yang dikenal dengan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau disingkat dengan PPSP. Pendekatan berorientasi pada tujuan diperkuat dengan prinsip belajar, yaitu prinsip belajar maju dan berkelanjutan atau continuous progress, dan mastery learning diterapkan dengan menggunakan sistem modul yang hakikatnya mendorong peserta didik untuk aktif belajar sendiri dengan mendudukan guru sebagai pengelola proses pembelajaran dan sekaligus sebagai pembimbing dalam bahasa Ki Hajar Dewantara berperan sebagai ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Kemudian kurikulum tahun 1984 memiliki ciri-ciri berorientasi kepada tujuan institusional, pendekatan pengajaran berpusat pada cara belajar siswa yang aktif. Kemudian, materi pelajaran dikemas dengan metode pendekatan spiral. Yang selanjutnya, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan pelatihan. Kemudian, materi disajikan berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan menggunakan pendekatan keterampilan proses. Yang selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi sendiri ada pada tahun 2004 yang memiliki ciri tidak lagi mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru yang penting pada tingkatan tertentu. Peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang refleksina dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
Kompetensi mengandung beberapa aspek, yaitu knowledge, understanding, skill, value, attitude, dan interest. Kemudian siswa diharapkan dapat menerapkan aspek-aspek kompetensi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Di mana kurikulum KTSP itu sendiri memiliki 6 komponen pokok. Yang pertama yaitu visi dan misi. Visi merupakan pandangan representasi dari apa yang diyakini dan diharapkan dalam suatu organisasi, dalam hal ini adalah sekolah pada masa yang akan datang. Kemudian komponen yang kedua adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Komponen yang ketiga dari kurikulum KTSP adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini bertujuan untuk pengembang kurikulum jam belajar efektif untuk pembentukan kompetensi peserta didik dan menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian komponen yang keempat adalah struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP sendiri ada banyak, yaitu terdiri dari mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengetahuan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan penentu kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kemudian komponen yang kelima yaitu silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Kemudian komponen terakhir dari KTSP yaitu RPP. RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.